Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah toko berlantai 4 di kawasan Mangga Besar 6, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Sebuah rumah toko berlantai 4 di kawasan Mangga Besar 6, Taman Sari, Jakarta Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan kobaran api agar tak merambat ke bangunan ruko lainnya. Banyaknya bahan kimia dan plastik yang mudah terbakar serta jauhnya sumber air membuat api sulit dipadamkan. Kepanikan warga terjadi saat memindahkan kendaraan mobil menjauh dari lokasi ke tempat yang lebih aman. Agar tak mengganggu proses pemadaman, polisi mengimbau kepada warga di sekitar lokasi untuk menjauh dari titik kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ruko yang juga sempat menimbulkan beberapa kali ledakan itu, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di lantai 4 ruko. Di mana di ruko tersebut ini adalah kegiatannya adalah percetakan. Jadi masih ada mungkin kandungan kimia dan segala macam, sehingga agak sedikit sulit memadamkannya. Api dapat dipadamkan dalam 2 jam setelah 20 unit mobil Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dan Pusat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim SAR temukan 3 jasad korban insiden kapal motor ekspres Cantika 77 yang terbakar di perairan Tanjung Gemuk, Kupang. Dengan penemuan tersebut, total korban jiwa menjadi 17 orang. Tim SAR gabungan temukan 3 jenazah korban terbakarnya kapal motor ekspres Cantika 77 mengapung di laut. Korban terdiri dari 1 anak-anak dan 2 orang dewasa. Penemuan jenazah ditemukan Selasa siang sekitar pukul 12.30 WITA lewat tim SAR yang menggunakan kapal SAR Antareja. 3 jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk diidentifikasi. Dengan penemuan ini total korban jiwa menjadi 17 orang dan beberapa penumpang lain masih hilang. Sebelumnya keluarga penumpang kapal cepat Cantika 77 terus datang melaporkan nama penumpang di pos terpadu yang ada di Mapores Alor. Kapal Cantika 77 yang berangkat dari Tenau Kupang menuju Alor diduga membawa penumpang tidak sesuai dengan data manifest, yaitu 167 orang ditambah 10 ABK. Daftar korban yang ada di dalam kapal Cantika 77 perjalanan dari Kupang ke Alor sebanyak 286. Jumlah ini kami input atau kami data dari warga masyarakat yang merasa bahwa memiliki keluarga atau sahabat kenalan yang ada di dalam kapal. Sementara untuk memastikan data korban maupun daftar penumpang, KSOP Alor belum memiliki data pasti terkait manifest kapal cepat Cantika 77 karena data penumpang biasanya dibawa oleh kapal. Adalah kita akan upayakan untuk memulangkan yang mati atau yang meninggal maupun juga yang masih hidup. Dan sarana prasarana laut sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan pihak. Video amatir merekam detik-detik terbakarnya KM Cantika Ekspres 77 di perairan Tanjung Gemuk, Desa Afoan, Kecamatan Amphoang Utara. Kejadian berlangsung dramatis saat kepulan asap dan api terlihat dari geladak kapal. Hal ini membuat sejumlah penumpang panik dan nekat menceburkan diri ke laut. Puluhan korban luka dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Umum UWZ Johannes Kupang. Sementara Polda NTT telah membentuk tim khusus untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Akibat kebakaran, sebanyak 8 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Sebanyak 5 rumah semi permanen di Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, ludes terbakar. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini membuat pemilik rumah tidak dapat menyelamatkan barang berharga milik mereka. Tidak ada korban jiwa maupun luka saat kejadian karena pemilik rumah berada di luar rumah. Total ada 8 kepala keluarga yang rumahnya hangus terbakar. 5 armada dan 80 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Posisi damkar itu siap siaga, itu langsung menyerbu, langsung ngambil posisi, ada yang belakang, ada yang depan, melakukan sentak penyemprotan. Kebakaran berapa rumah nih sementara? Sementara data baru 5 rumah. Bupati Jambi Anwar Sadat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat langsung meninjau lokasi kejadian. Kita akan secepatnya nanti memberikan bantuan pada yang menderita kebakaran ini. Kali sudah memetakan beberapa hal yang berkaitan dengan surat-surat berharga, misalnya ijazah dan sebagainya. Nanti silakan laporkan ke PRT dan sebagainya. Nanti kita akan ganti. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Api membakar gudang penyimpanan triplek dan kardus di kawasan Bandung, Jawa Barat. 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Hampir 24 jam petugas gabungan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap gudang triplek dan kardus di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat sejak Senin malam. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat proses pemadaman sulit dilakukan, meski api sudah berhasil dikuasai oleh petugas. Bangunan seluas 2.000 meter tersebut hampir seluruhnya hangus terbakar. Puting beliung menerjang pemukiman warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya puluhan rumah porak-poranda. Angin lesus, ngumpul kabeh. Puting beliung yang menerjang permukiman warga Desa Candi Binangun, Sukorejo, Pasuruan terekam video amatir warga. Puting beliung merusak atap puluhan rumah warga serta membuat sejumlah pepohonan roboh. Menurut warga, puting beliung datang setelah hujan lebat yang menerjang Pasuruan. Warga pun panik dan berhamburan keluar rumah selamatkan diri. Awalnya hujan sama angin, gerimis dicampur hujan terus angin, ya udah dihantam semua itu. Banyak rumah yang rusak. Banyak, ya kan satu kakak 150 kalau nggak salah. Sekitar ratusan rumah yang. Seperti angin apa tuh mas, beliung-beliung. Iya, besar pak. Iya. Lama enggak dia? Ya sekitar 2 menit. Ini yang rusak rata-rata rumah orang apa? Atap ya? Atap. Rata-rata puluhan rumah warga alami kerusakan di bagian atap. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat bencana ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang petani warga desa Terjun Gajah, Jambi tewas dimangsa ular piton. Korban dimangsa ular saat sedang menyadap getah pohon karet di kebun. Positifnya pas tenggoknya, pas bulunya. Jaga orang banyak. Ayo jaga orang banyak. Warga Desa Terjun Gajah, Jambi berusaha menangkap seekor ular piton di sekitar area kebun karet. Ular sepanjang 6 meter ini diduga telah memangsa seorang warga bernama Zahra yang sempat hilang. Setelah berhasil dilumpuhkan, warga pun langsung menyayat bagian perut ular dan berusaha mengeluarkan jasad korban. Korban ditemukan setelah keluarga dan warga melakukan pencarian selama 16 jam. Sebelumnya, korban Zahra pergi menyadap karet sekitar pukul 7 pagi hari Senin dan hingga sore tidak kunjung pulang ke rumah. Saya mau melangkah, udah hampir terpijak. Wih, ada ular pak, ada ular gitu. Astagfirullahaladzim, ada ular. Jadi saya tuh bingung, masih nggak teriak pak. Jadi saya lihat dulu, ini ular apa kayu? Tengok ular. Saya lihat kepalanya sudah ada pak di situ. Ini panjang sekitar 1 depak kurang lebih. Jadi saya melihat gitu, langsung di hati ini berdetak, ini orang di dalamnya, ini orang nih pasti di dalamnya. Suami korban sangat sedih dan terpukul atas kepergian korban. Sementara jenazah korban sudah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. 2 bocah di Kabupaten Tabanan, Bali ditemukan dalam kondisi dirantai di rumahnya. Ironisnya keduanya dirantai oleh ibu kandung dan kekasihnya. Video viral di media sosial memperlihatkan 2 bocah diikat dengan rantai di rumahnya di Jalan Walet, Desa Dajan Peken, Kabupaten Tabanan, Bali.
Bocah berusia 6 tahun dan 3 tahun ini dirantai pada bagian leher dan kaki dalam rumah kosong tanpa penerangan. Ironisnya, 2 bocah malang ini diikat oleh ibu kandungnya. Perbuatan tega sang ibu terungkap setelah tetangga mendengar kedua anak berteriak pada malam hari. Polisi kemudian menetapkan ibu korban dan kekasihnya sebagai tersangka. Merapat ke TKP dan menemukan betul kemudian bahwa ada 2 orang anak itu. Setelah itu kita melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa yang melakukan adalah ibu kandungnya. Keduanya dijerat pasal 80 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun 8 bulan penjara. Dari Tabanan, Bali, Imade Argawa, iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu menjalani tes kejiwaan. Pasalnya dari pemeriksaan polisi, tersangka juga berencana membunuh 2 rekan korban lainnya. Christian Rudolf Tobing, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik, hari ini menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka juga berencana membunuh 2 rekan yang lain. Sebelumnya polisi mengungkap motif pembunuhan berlatar belakang dendam. Polisi menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk troli yang digunakan untuk mengangkut jenazah korban. Pelaku merencanakan aksinya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian setelah korban meninggal, pelaku mengambil barang milik korban. Adapun motif yang mendasari terjadinya tindak pidana ini adalah tersangka memiliki rasa dendam dan sakit hati terhadap korban. Tersangka Christian Rudolf menghabisi nyawa Ade Yuni Arizabani di sebuah apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sesaat sebelum dan sesudah membunuh, gerak-gerik pelaku terekam CCTV. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditkrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah tersangka SH, pelaku penodongan Pas Pampres di Istana Negara. Dari keterangan Ketua RW setempat, polisi disebut menyita 16 item barang bukti dari dalam rumah SH. Selasa petang, anggota kepolisian dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi rumah SH. Wanita yang ditangkap di depan Istana Negara Jakarta karena menodongkan pistol ke arah Pas Pampres. Dalam penggeledahan, polisi melakukan sterilisasi area dengan memasang garis polisi di setiap jalan akses masuk. Proses penggeledahan berlangsung sekitar 2 jam. Polisi mengamankan Ibu SH yang tinggal di sebelah rumah SH di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dari keterangan Ketua RW, SH diketahui tinggal di rumah ini bersama anak-anaknya, namun sedang menjalani proses cerai dengan suaminya. Ada. Apa aja, Pak? Mohon maaf ya, saya nggak boleh mengatakan itu. Tapi yang pasti ada yang diamankan? Ada, itu ada. Kalau itemnya mungkin saya bisa katakan itu ada 16 item. Informasinya kan suaminya udah nggak ada di tempat itu. Oh, dari kapan, Pak? Katanya udah sebulan lebih. Sebelumnya, seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya diamankan polisi dan anggota Pas Pampres di depan gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi. Wanita muda bercadar ini sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga di depan istana. Melihat aksi nekat pelaku, petugas langsung merebut pistol dan mengamankan pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terjadi orang mencurigakan. Polri akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. iNews Pagi akan kembali usai jeda.